Jadi di dalam kehidupan sehari-hari memang ada yang memerlukan balok ya. Jadi artinya konstruksi balok itu harus dipakai untuk menunjang konstruksi supaya bisa menerima beban. Tapi ada juga yang menggunakan namanya rangka batang. Fungsinya sama. Rangka batang pun adalah menahan beban, menerima beban, tetapi dia ditempatkan pada kebutuhan lain. Apa itu contohnya? Kita tahu bahwa kalau katakanlah kebutuhannya melampaui tinggi ya, cukup tinggi, sehingga kalau ketinggiannya terlalu tinggi itu mengalami namanya beban angin, ya. Nah, kita tahu kecuali untuk Monas ya, barangkali Mas balok kan kalau kita lihat ya balok. Kalau kita di atas Monas itu kan terasa sekali beban angin ya. Nah, sehingga ya kalau kita lihat kenapa konstruksi Monas itu besar ke bawah supaya dia tahan terhadap beban angin itu kan gitu ya. Kalau enggak ya tumbang lah ya kan kena angin. Nah, jadi untuk balok nggak cocok ya. Kalau untuk kebutuhan yang tinggi itu nggak cocok dipakai namanya balok. Nah, pada umumnya dipakai rangka batang karena rangka batang itu di samping dia tidak terlalu berat ya, dia bisa digunakan pada ketinggian yang cukup tinggi. Dan bisa yang jelas itu adalah menerima gaya ya, menerima beban, sehingga fungsinya tadi ya sama seperti balok fungsinya ya untuk menerima beban, tapi dia ditempatkan pada konstruksi yang lebih tinggi. Contoh ya, kayak misalnya menara Telkom ya Anda lihat, atau tiang penyangga tegangan listrik tegangan tinggi lah ya, itu kan pada umumnya rangka batang. Atau toren air yang tinggi kita lihat itu rangka batang. Atau juga kren, tower kren ya, artinya kalau bangunan bertingkat dibangun sangat tinggi, alat yang dipakai untuk mengangkat bahan materialnya itu ya pakai ketinggian tertentu pakai rangka batang ya. Kenapa? Kalau kita pakai balok ya, soal baloknya berat ya, sudah itu ketinggian itu di samping berat juga bahaya dari angin. Nah, inilah sebabnya kenapa muncul konstruksi rangka batang. Sekarang kita ingin detailkan ya rangka batangnya. Kita ingin detailkan rangka batang. Baik, pertama barangkali kalau kita bicara balok, konstruksi balok statis ya, ini yang kita anggap balok, ya, ini balok, itu yang kita anggap balok. Jadi ya fungsinya itu untuk menahan beban itu tadi ya, ya bisa juga seperti ini, itu juga balok, ya. Ini kita lihat ini balok, ya. Pada dasarnya adalah menahan beban. Ya. Jadi macam-macam ada di pustu masuk ukuran dan dimensinya ya. Tapi dia bukan untuk ketinggian yang seperti yang saya bayangkan tadi gitu ya. Ya kalau yang paling tidak kalau ditanya apa sih bedanya balok dengan rangka batang, ya balok lihat aja ini, rangka batang ya tadi ya. Nah ini juga termasuk balok ya, termasuk masih balok karena balok ini pada dasarnya menerima beban dari kendaraan lewat ya, truk, trailer atau apapun yang ditahan oleh tumpuan di kiri kanan ini. Jadi yang selama ini adalah katanya sakit ya. Iya, dari sakit perut katanya. Kita lanjutkan ya. Jadi artinya apa? Balok pada dasarnya itu menerima beban yang bebannya itu akhirnya diteruskan ke tumpuan gitu. Nah, kita udah bahas ya. Tumpuan ini bagaimana bentuk reaksinya menggunakan namanya 3 syarat timbang ya. Jadi syarat timbang kita itu gaya sejajar subuh X0, sejajar subuh Y0, jumlah momennya juga 0. Nah dengan syarat timbang itu kita bisa selesaikan reaksi terjadi tumpuan ini. Tapi dengan catatan baloknya harus statis tertentu dulu. Karena beda antara tertentu dan tak tertentu. Ya. Nah kalau kita lihat lagi misalnya di sini ini masih balok ya. Ini masih kelompok balok. Kenapa? Ya ini belum rangka batang namanya. Ya. Walaupun bukan balok itu kan cuma dibayangkan tidak ada beton itu ya. Jadi jangan juga dipahami kalau selalu bicara balok, kayak model beton ya. Bisa juga kayu ya yang kita pakai untuk penyangga itu balok juga. Bisa juga besi, ya seperti ini kan besi juga balok. Pada dasarnya dia ditahan ya. Jadi balok ini pada dasarnya menerima beban, tapi dia meneruskan ke tumpuan.
Jadi tumpuan inilah yang harus kita hitung ya, berapa besarnya melalui perhitungan yang saya bagi. Nah, sama dengan ini, barangkali pernah lewat sini ya. Saya kira ada yang dekat sini di Kalmen ya. Ada yang tahu di daerah mana. Nah ini juga baru masih ya. Ada ketinggian, jadi ini menahan beban, kemudian dia akan meneruskan bebannya ke sini nanti ditanya. Anda tahu kekuatannya berapa. Ya. Jadi kalau ada yang mau dari Depok ke Pasar Minggu pasti lewat sini. Ya. Ini adalah ada penyeberangan jembatan penyeberangan Lenteng Agung. Lenteng Agung. Saudara ya, itu menggambarkan balok tadi ya, sistem balok. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang rangka batang. Nah, ini ya, rangka batang adalah suatu konstruksi yang dibangun dari batang-batang. Ya. Nah, batang-batang itu disambung-sambung, ya, di mana nanti tempat penyambungnya itu bisa terdapat 2 batang, ya, bisa 3 batang, 4 batang dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga dalam proses rangka batang ini nanti kita akan mengenal ada istilahnya namanya titik simpul, ya, dan ada yang kita kenal dengan jumlah batang. Ya. Ini kan jumlahnya banyak ya, itu kita kenal jumlah batang. Artinya secara visualisasi ya, kalau orang menanya apa itu konstruksi rangka batang ya, bisa dimunculkan seperti ini. Nah, atau yang dipakai yang saya katakan sebagai toren air ini rangka batang juga, ya. Karena ini adalah batang, ya, batang. Ya. Nah, pada intinya ini dipakai untuk menyangga toren air itu kan, intinya itu. Ya. Tapi kenapa nggak pakai balok itu? Tapi balok sudahlah berat ya, bebannya mungkin dibayangkan pasti harganya lebih mahal juga kan. Panas hujan. Nah, ya kan. Jadi ini keuntungannya di samping ringan, tidak terlalu bahannya, kemudian coba beban angin, bablas aja, angin lewat-lewat aja. Tapi kalau ini angin kan ditahan namanya, ya. Kalau nggak kuat ya roboh, gitu. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa rangka batang ini tetap ada tumpuannya, ya, ada tumpuannya. Ini kebetulan beri AA saja, hanya A dan B-nya tetap ya. Jadi reaksinya akan ada RA, RB dan tetap ada, ya, RA, RB. Nah, tapi pada dasarnya adalah setiap pertemuan batang-batang itu diberi simbol huruf-huruf besar ya, yang kita kenal dengan titik simpul. Jadi ini termasuk tumpuan tapi titik simpul juga. Ya. Ini juga titik simpul juga. Nah ini cuma titik simpul. Ya. Jadi dia ada mempertemukan bisa 3 batang, 2 batang, ya. Seperti E itu 2 batang, ya. Tapi di B ini sampai berapa? 6 batang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Jadi batang-batang itu nanti akan menerima beban atau kayak berat air di toren itu akan ditahan oleh batang-batang itu. Artinya batang itu nanti akan mengalami apa yang disebut dengan beban tarik atau tekan. Jadi batang ini hanya menerima 2 macam beban aja, 2 macam gaya lah, ya. Jadi nggak ada momennya, nggak ada di situ, ya. Yang ada apakah batang ini tertarik atau tertekan, itu yang dibahas, ya. Nah, sehingga pertanyaannya nanti kalau seperti toren ini ya dipakai untuk menahan, ya, rangka batang untuk menahan toren itu, ya kira-kira batang-batang itu kuat nggak sih gitu? Berapa sih masing-masing batang itu menerima gaya? Ya, nah tentu inilah materi kita hari ini untuk membahas gaya-gaya yang terjadi pada batang itu akibat beban, akibat gaya luar. Nah, ilustrasi yang berikutnya adalah mengenai rangka batang ini adalah seperti ini. Ya ini kenapa dipakai rangka batang ya sejauh tinggi itu kalau dipakai balok kan udahlah berat nggak dipakai, makin berat, habis itu juga beban angin ya juga lebih tinggi, risikonya rempah itu lebih kuat. Nah, maka dipakailah rangka batang ini untuk bisa menahan atau menahan kabel-kabel yang tinggi gitu. Ya. Nah, kemudian kita lihat saudara, ya kalau di sini tentunya yang menjadi rangka batang adalah di atas ya. Sedang di bawah tetap balok ya, karena dia ditahan di sini, nanti akan kita itu. Kemudian yang saya sebut tadi untuk tower crane ya, dari crane tower gitu. Ya ini karena dibutuhkan untuk pembangunan dibutuhkan untuk mengangkat beban intinya. Ya.
Nah ini sengaja dipakai yang begini supaya itu tadi gampang juga menaikkan ya, karena bangunan itu kan tidak sekali jadi ya, tidak langsung tinggi gitu. Jadi lantai 1, 2, 3 itu bisa menyesuaikan. Ya, kalau balok dengan ukuran yang besar itu susah sekali gitu untuk menyambung-nyambung gitu. Maka salah satu keuntungan rangka batang adalah itu. Jadi digunakan di tower keren ini ya, atau keren tower ini. Itu rangka batang. Nah, untuk Anda ketahui bahwa ya sebenarnya materi khusus untuk tower ini ya di awal kuliah harus ada paling tidak di sini yang kita lihat bukan rangka batangnya, tapi keseimbangan terjadi di situ akibat gaya beban yang diangkat ya. Jadi itu biasanya kalau ada khusus begini yang kita ingin tahu adalah berapa counterweight yang ada diberikan supaya bebannya nanti tidak terjungkal, gitu kan itu ya. Nah, jadi ada keseimbangan. Jadi artinya momen yang ditimbulkan oleh beban yang sini terhadap ini kan momen dengan momen yang ditimbulkan oleh counterweight ke sini, momen itu harus sama ya. Kalau nggak sama terjungkal gitu. Nah, itu secara ini ya statika awal sebenarnya itu kita tidak bahas tentang berapa gaya-gaya perbuatan, nah, tapi ini bisa kita selesaikan dengan melihat keseimbangan menggunakan tadi jumlah momen sama dengan 0 sehingga kita bisa menghitung lah ya gaya-gaya yang terjadi. Nah, saudara, kaitan dengan konstruksi rangka batang ini yang penting dipahami adalah pada batang ini hanya terjadi 2 gaya. Ya. Hanya terjadi 2 gaya tekan kalau batang itu mengalami tekanan. Jadi ya seperti misalnya saya contohkan ya di batang kalau gayanya arahnya begini itu tekan, arahnya begini, jadi memperpendek batangnya. Tapi kalau cenderung arahnya memperpanjang batang itu namanya tarik. Arah gayanya begini tarik, saya tarik, ini gaya tekan. Itu supaya dipahami nanti kalau saya memunculkan pengertian gaya tekan dan tarik itu ya pahami aja ini ya. Karena batang itu nanti akan ditanyakan apakah dia mengalami tarik atau mengalami tekan ya dari analisa yang kita bahas terhadap soal yang ditampilkan ya. Nah, kemudian balok ya, pada balok beban-beban merupakan beban melintang. Balok yang tadi kita tuh bebannya kan ini nih balok bebannya kan begini ya. Kalau pada batang itu tarik atau tekan ya. Dan hal ini akan bisa dapat dengan apa yang dinamakan posisi rangka batang ya. Kemudian kita lanjut lagi bahwa pada posisi batang hanya mendapat beban atau tekan saja. Ya. Jadi misalnya suatu jembatan bisa digunakan balok atau bisa juga posisi batang, ya jembatan. Tapi yang jelas kita hanya menggunakan untuk rangka batang ini nanti yaitu bisa diperoleh ya. Artinya untuk konstruksi rangka batang itu ada konstruksi dalam ruang, ada konstruksi dalam bidang. Nah, kita fokus hanya pada batang yang ada pada bidang ya. Pada ruang ini tidak kita bahas dulu, ya. Banyak masalah dalam bidang. Nah, kalau pada bidang berarti suatu konstruksi itu dibatasi pada sumbu X dan Y. Jadi nanti memang kata kuncinya adalah sumbu X dan Y. Jadi yang kita sebut bidang itu ya selalu kalau bicara bidang, kalau ada ini X, juga Y, ya. Nah, ini kita sebut bidang. Apapun yang ada di sini namanya pada bidang. Jadi kalau ada gaya, katakan dituliskan gaya, ini ya, atau F, gitu. Artinya ini disebut gaya pada bidang. Ya. Nah, kalau gaya pada bidang, kalau gayanya tidak pada garis atau pada X pada sebuah Y, maka dia punya komponen. Ya. Jadi gaya F itu kan kemiringannya pasti diketahui ya, mungkin dalam bentuk sudut alfa. Maka kalau dia pada bidang, gaya ini akan punya komponen ya, nanti kita sebut di sini F cos alfa dan di sini ya arahnya begini, ini jadi F adalah sin alfa. Nah, jadi di dalam analisa biasanya dalam perhitungan itu gayanya bukan dipakai F tapi
F sin alfa atau F cos alfa. Karena kita menggunakan nanti apa yang kita sebut dengan keseimbangan ya, yaitu kesetimbangan itu gaya-gaya sejajar sumbu X sama dengan 0 dan gaya-gaya sejajar sumbu X. Nah, jadi kita di dalam membahas rangka batang ini kita gunakan hanya dua ini saja persamaan ya. Jadi pada sumbu X ini 0, pada sumbu X 0. Tetapi di dalam nanti menyelesaikan konstruksi rangka batang, kita tetap memerlukan satu lagi, itu namanya adalah jumlah momen sama dengan. Nah, ini kalau nanti kita pakai, kalau ini untuk rangka batang ya. Nah, kalau ini kita pakai lagi tambahan, kalau kita menghitung reaksi tumpuan, ya, reaksi tumpuan, maka kita pakai tambahan satu. Nah, baik, jadi tadi saya katakan masalah rangka batang itu ada bidang ruang, ada ini. Ini kita sebut ruang ya. Ini kita sebut ruang. Nah, ini yang bidang itu. Jadi fokus kita nanti ke sini, ya, fokus ke sini. Kemudian syarat ya rangka batang yang sederhana itu adalah ya satu axial, satu geser. Khususnya rangka batang itu bisa berbentuk seperti apa namanya, seperti ini, disebut kuda-kuda juga ya, atau seperti ini disebut dengan bentuk jembatan misalnya. Nah, ini adalah rangka batang yang beban-bebannya ada ya. Ini ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya ya. Ini ya tugas kita nanti adalah bagaimana menghitung gaya-gaya batang ini akibat beban-beban yang bekerja ya, akibat beban-beban yang bekerja. Ya. Kita lihat juga jadi dalam penggunaannya konstruksi batang itu ada dua macam. Ada yang kita konstruksi batang yang diletakkan di atas sana ya, namanya konstruksi terikat ya, karena di permukaan terikat. Dan ada konstruksi batang yang diletakkan pada tumpuan-tumpuan, tapi dia bebas. Dikatakan konstruksi bebas ya, sehingga yaitu konstruksinya bebas. Sebagai contoh konstruksi misalnya rangka pesawat atau ada beberapa katakan helikopter ya, belakangnya itu rangka-rangka ya, rangka-rangka, tapi dia tidak di permukaan, dia terbang kemana-mana, sehingga disebut dengan namanya konstruksi bebas ya. Nah, sebagai ilustrasi adalah seperti ini ya. Jadi ini kita anggap konstruksi bebas, ini kan rangka-rangka juga, tapi dia bisa kemana-mana. Kalau ini dianggap terikat karena dia ditumpuk ya, jadi nggak kemana-mana ya. Jadi ini terikat, ini bebas. Apa sih membedakan kok harus dimunculkan istilah terikat? Nanti ada rumus yang berlaku. Untuk ini ada rumusnya, untuk ini juga ada rumusnya. Itu persoalannya. Jadi kita nggak bisa menggunakan sembarang rumus kalau kita tahu dia terikat, bukan bebas, atau dia bebas, bukan terikat. Itu intinya ya. Kenapa kita membedakan? Nah, saudara, jadi tadi rangka batang itu kan kumpulan pertemuan dari beberapa batang ya dalam satu titik ya. Sering pertemuan tadi bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi batang itu bisa dikerik ya. Di ini kalau kita lihat kan ada 3 batang, ada yang tekan, ini tarik, tekan. Tapi ini 2 batang ya, dibautkan. Tapi ini juga 1 batang ini dijelaskan, 2 batang ini dijelaskan. Itu adalah bentuk penyambungannya ya, bentuk penyambung. Tapi bentuk penyambung itu tidak pengaruh dengan gayanya ya. Gayanya misalnya gaya tekan ya 100 ton, 100 newton misalnya, ya 100 newton aja. Jadi nggak dia mempengaruhi nanti gaya yang bekerja. Apakah dia diteling, dilas atau dibautkan, itu pada prinsipnya itu hanya bentuk penyambungan saja. Nah, yang penting dipahami adalah ini saudara. Nah, jadi di dalam penyelesaian konstruksi rangka batang itu ada beberapa metode yang dipakai. Ya, ada cara yang dipakai. Ada metode analisis atau analitis ya, atau matematis, ada metode grafis, ada metode Cremona, Ritter, dan Ruhlmann. Nah, saya barangkali karena kita masih akan membahas beberapa modul lagi ya, sedangkan pertemuan kita bisa 4 ya. Nah, pada minimal tuh saya akan membahas sampai metode Cremona minimal, sehingga ya paling tidak sampai minggu depan 12. Karena kita juga akan membahas tentang balok Gerber itu apa sih sebenarnya. Kalau itu harus tahu balok Gerber. Yang kedua, garis pengaruh itu apa sih sebenarnya? Ya paling tidak sampai garis pengaruhnya.
Oleh karena itu mungkin ini kita 2 kali pertemuan ya untuk menyelesaikan angka batang. Jadi artinya hari ini akan saya fokus ke metode analisis. Minggu depan mungkin kita akan fokus ke metode grafis. Grafis itu dengan Carmona sudah bisa sejalan. Kenapa? Kalau grafis ini setiap simpulnya dibuat grafis, ya, dibuat grafik, artinya gayanya secara grafis setiap simpul. Jadi kalau ada 5 simpulnya, 5 gambarnya, ya, 6 simpulnya, 6 gambarnya, ya secara grafis. Tapi kalau Carmona ini disatukan, jadi gambar 6 yang ada di grafis itu jadi satu. Nah, jadi satu dia, maka jadilah dia Carmona, ya. Nah, kalau Ritter ini secara analitis ya, tapi ini sepotong karena tadi kan di bawah batang itu banyak ya. Kita ini meninjau hanya beberapa batang aja, jadi potong, kan? Nah, pemotongan itu tidak mempengaruhi yang lain, maka kita gunakan Ritter secara analitis. Kemudian juga sama, karena kita ingin membahas secara kurban sebagian tadi, gitu, sebagai potong. Contohnya, misalnya tadi adalah kita ingin nah, ini ya, ini kan kalau kita cari semua kan tadi bisa analitis, bisa grafis ya. Ini mau di sini aja kita nih, ya, kita potong di sini. Jadi 3 yang 1, 2, 3 ini tahu nih, gaya batang ini berapa, tekan tarik ini kan. Nah, secara analitis kita gunakan Ritter. Tapi kalau pakai grafis kita gunakan Pullman, ya. Kita gunakan Pullman. Kalau ini, tapi kalau semua tadi kita bisa analitis, bisa grafis, bisa berwarna, ya. Nah, itu maksud saya metode yang dipakai di dalam penyelesaian masalah reka batang ini ya. Nah, sehingga menurut saya kalau kita bisa menyelesaikan 3 aja cukup dasar pengetahuan ya, sebagai mahasiswa yang mempelajari statika ya, ini ya, menurut saya cukup. Ya. Nah, kemudian saudara, dasar tadi saya sudah jelaskan penyelesaian rangka batang ini. Karena metode kita adalah titik simpul, berarti analitis ya, titik simpul. Nah, maka dia memenuhi syarat ini, 2 ini aja di sini. Ya. Karena kita nanti setiap gaya yang muncul pada simpul itu kita akan koleksi menjadi berapa nilainya, berapa besarnya di I, berapa besarnya di X, ya, I dan X. Nah, ini untuk batangnya ya, tapi bukan untuk konstruksinya. Nah, saudara, sebelum kita menyelesaikan penyelesaian atau rangka batang tersebut harus dicek dulu kesetimbangannya atau statusnya. Statusnya apa? Apakah dia status tertentu atau bukan? Nah, untuk menentukan itu kita pakai rumus, ya. Ada rumus yang kita pakai. Kan kita tadi punya 2 konstruksi rangka batang ya, konstruksi bebas dan terikat. Untuk bebas kita pakai P sama dengan 2K dikurang 3. Untuk terikat P sama dengan tambah 2 alfa 2 tambah alfa 1 sama dengan 2K, ya. Nah, ini artinya masing-masing dikatakan P ini jumlah batang, ya. Kalau alfa ini alfa 1 itu alfa 1 maksudnya tumpuan geser ya, geser. Alfa 2 ini tumpuan engsel. Nah, tergantung berapa jumlahnya nanti masuk rumus. Nah, K itu jumlah simpul, ya, titik simpul. Nah, sama dengan situ. Jadi kalau dia memenuhi syarat ini, maka dikatakan konstruksinya status tertentu untuk terikat. Kalau memenuhi yang di atas, status tertentu tapi untuk konstruksi bebas. Bisa juga dalam bentuk rumus lain. Jadi ada 2 jenis macam rumus ya, tapi pada dasarnya hampir sama nilainya. Ini ada aja rumus yang digunakan. Ya. Nah, jadi mungkin untuk contoh yang akan saya bahas ini adalah kita menggunakan rumus ini. Intinya sama aja. Rumusnya adalah M sama dengan 2J dikurang 3. M itu jumlah batang. Kalau tadi kan P jumlah batang ya kan. Nah, kemudian J itu titik simpul. Tadi K. Jadi perbedaannya di situ aja. Nah, kemudian kalau dia memenuhi 2J dikurang 3 itu sama dengan M, maka dia status tertentu ya. Bisa diselesaikan, ya. Bisa diselesaikan. Nah, ya, tapi jika M-nya itu lebih kecil dari 2J dikurang 3 ini, itu disebut konstruksinya konstruksi tidak kaku ya, berarti konstruksi yang mengalami deformasi, deformable. Jadi kita nggak bahas juga ini nggak kita bahas. Jadi kalau nanti di dalam sebelum menjawab pertanyaan soal itu,
Anda cek ternyata dia seperti ini ketentuannya, ya lebih kecil dari ini, ya Anda nggak usah jawab soalnya, gitu. Nggak usah dijawab, karena dia bukan satu tertentu. Termasuk juga kalau seperti ini, dia lebih besar ya. Misalnya kalau M ini lebih kecil, maksudnya apa? M-nya 10, dapat ini 9, ya. Atau M-nya 8, dapat ini 6, itu kecil. Tapi kalau ini lebih besar, berarti M-nya 10, dapat ini 8. Ininya M-nya lebih besar ya, berarti statistik tertentu, ya. Bukan domain kita, jadi nggak perlu diselesaikan. Nah, saya kepada beberapa mahasiswa saya katakan, kalau ada baca soal statika dengan posisi rangka batang, coba dulu rumusnya. Kalau rumusnya memenuhi satu tentu baru diselesaikan. Tapi kalau rumusnya nggak memenuhi, Anda kerjakan juga. Saya kasih 0 aja sebenarnya, karena Anda nggak mengerti. Ada pernah sekali, tapi waktu dulu ya, waktu saya masih aktif di perguruan tinggi saya sebelumnya, saya kasih soal yang memang statistik tertentu, tapi dasar mahasiswa malah itu soal dikerjain semua tuh, ya. Saya kasih nilai 0 aja, karena dia nggak ngerti. Kalau tidak sama dengan ini, berarti bukan statistik tertentu. Kalau dikerjakan salah, ya, karena salah. Jadi itu harus dipahami. Nah, makanya untuk itulah rumus ini perlu diperhatikan. Ya. Ya, jadi struktur yang terdiri dari sejumlah batang yang kita sebut struktur kebatang itu ya, struktur yang terdiri dari sejumlah batang yang disambung satu dengan yang lain pada kedua ujungnya. Ya, jadi pada seperti ini disambung sini, ya, disambung sini juga. Nah, itu sifatnya rangka batang, ya, disambung. Nah, jadi bisa 2, bisa juga 3 seperti ini. Pada satu titik kan, bisa 3, gitu. Nah, kemudian batang-batang ini disambung dengan menggunakan tadi yang sudah kita munculkan ya, bisa dilas di bawah maupun di paku keling ya. Nah, kemudian sambungan ini dalam analisa hubungan bersifat dia senti bebas atau yang disebut dengan simpul ya, titik simpul. Nah, kemudian batang-batang pada rangka bersifat sebagai tumpuan engsel ya, sehingga hanya timbul gaya aksial saja, atau gaya aksial itu gaya normal. Gaya normal, gaya tegak lurus bidang. Ini bidang, ini normal itu bisa tekan, bisa tarik. Itu gaya normal. Ya. Nah, dan disebut gaya batang. Ya. Disebut gaya batang. Nah, gaya batang ini hanya 2, tarik dan tekan. Ya. Tarik dan tekan. Nah, kemudian kita lihat lagi tampilan seluruh rangka batang umumnya tidak ada beberapa segitiga yang disebut segitiga. Untuk segitiga dapat membentuk rangka yang stabil. Ya. Kalau yang segitiga stabil, kalau yang segi 4 biasanya dasar. Contohnya begini, ini ya rangka batang. Kenapa batang-batang dipertemukan ya? Kalau ini sangat stabil, ini tidak. Karena ini kalau dikasih gaya, dia tetap posisinya, ya, tidak berubah. Tapi yang segi 4 ini berubah. Contoh adalah begini. Waktu ini kita kasih gaya, dia tetap, ya, tidak berubah. Tapi ini dikasih gaya, jadi ini stabil ya, dia tidak. Kenapa didorong begini, dia tetap aja. Tapi kalau yang segi 4 ini, kalau dikasih gaya, dia bergeser dari 4 persegi menjadi jalan genjang, ya. Maka ini dikatakan tidak stabil. Jadi konstruksi itu ada stabil, ada tidak stabil, ya. Ini tidak stabil. Nah, kemudian, saudara, syarat rangka batang itu dianggap sederhana adalah sumbu batang berimpit dengan garis penghubung antara kedua sendi. Garis yang menghubungkan semua simpul disebut garis sistem. Nah ini kan batang 1, batang 2, batang 3. Jadi ini garis putus-putus ini namanya garis sistem. Ya. Ini garis sistem, dia bertemu pada satu titik. Ya. Nah ini kalau ditanya apa itu garis sistem, ya. Kan nanti WISE itu tidak semuanya pertanyaan dalam bentuk soal ya. Dalam artian soal perhitungan, bisa saja nanti ada soal teori ya. Nah, kalau ada soal teori pertanyaannya adalah seperti ini, ya Anda tinggal jawab dengan ilustrasi. Yang jelas, saudara, rangka batang itu ya ada gaya luar, ada batang-batang. Ya. Nah, kita tahu bahwa di sisi ini apa saja yang ada, yaitu itu tadi kita lihat di sini ada peninjauan simpul ya. Ini kebetulan batangnya ada 3 sebenarnya. 4 ya 3. Yang pasti diketahui adalah batang gayanya. Kalau ini F1 atau P1, tapi batang yang lain belum. Itu yang akan kita cari ya, berapa gaya batang.
ya. Nah, kemudian ya kita lihat lagi bahwa muatan yang bekerja harus menangkap pada simpul, ya, harus menangkap pada simpul. Garis sistem dan garis luar terletak dalam satu bidang datar. Ya, ini memang kita bicara bidang ya, jadi hanya pada bidang datar. Nah, rangka batang harus merupakan suatu statis tertentu, baik ditinjau dari keseimbangan luar maupun dari keseimbangan dalam. Nah, itu ada ketentuan itu. Kemudian, apa yang disebut keseimbangan luar itu adalah peletakan memenuhi syarat statis tertentu, ya dia sendi atau axial maupun roll apapun jepit ya, itu nanti mempunyai keseimbangan terhadap ini gitu, ya. Jadi itu baru namanya keseimbangan luar. Nah, seperti ini kan disebut balok sederhana karena satu axial, satu geser, atau satu jepit saja, satu bebas. Nah, ini yang kita bahas hanya ini ya, yang bisa kita selesaikan. Nah, kemudian saudara selanjutnya adalah bahwa yaitu syarat keseimbangan itu yang harus dipenuhi pertama itu adalah ini dulu ya, keseimbangan batang itu ada ini, itu yang pertama. Jadi untuk itulah maka nanti perlu penyelesaian tadi kan dikatakan ada analitis. Jadi analitis itu bisa bikin simpul, ya, return juga bisa, ya, analitis juga, tapi hanya untuk kebutuhan tertentu, untuk analitis ya. Untuk grafis dia pakai Cremona atau Coleman. Coleman juga begitu, kita grafis untuk yang daerah tertentu. Jadi tidak semua batang, untuk Coleman tidak semua batang, tapi untuk Cremona semua batang. Untuk titik simpul semua batang. Untuk return hanya batang tertentu, ya. Nah, saudara, kemudian kita lihat lagi penyelesaian ya. Jadi nanti kita hanya menggunakan jumlah gaya batang jumlah gaya saja sumber 0 by 0. Jadi ini yang kita pakai. Oleh karena itu maka tapi dalam hal menghitung reaksi tumpuan kita tambah satu lagi, yaitu jumlah momen 0, ya. Langsung kita masuk sekarang ke contoh. Nah, saudara, ini adalah contoh. Nah, di sini yang perlu saya kira, karena nanti ada tugas yang harus ke contoh ini gitu, ya. Contoh. Nah, saudara, ini adalah konstruksi naga batang yang terdiri dari 7 batang, ya. Diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 batang. Ditumpu di A di axial, di B geser, ya. Kemudian batang ini mempunyai jarak-jarak, yaitu dari A sampai D ya, ini 3 meter. Dari D turunin ke bawah ini B sampai ke E itu 3 meter. Dari E sampai C ini juga 3 meter. Dari C sampai B juga 3 meter dan tingginya 4 meter. Itu data soal, ya. Nah, di sini pertanyaannya dengan diberikan beban P1 1 ton, P2-nya 2 ton, hitung gaya yang terjadi pada batang. Ya. Jadi yang ditanya adalah gaya pada batang ini sampai 7. Nah, tadi saya katakan batang itu ya dia memang dikasih nomor katakanlah nomor 1 ya. Tapi pada intinya nanti kalau sudah dihitung satu ini menjadi S1. Jadi gaya batang itu menjadi S ya. Nah, saya ulang lagi, kalau nanti di titik simpul ini A ya, ini simpulnya C ya. Jadi di sini katakanlah arahnya ke sana. Ya. Pasti kalau arahnya dari A ke sana, di C ini juga pasti ke sini. Ya. Nah, ini artinya batang itu mengalami tarik. Karena dari sini menjauhi, ini menjauhi. Ya. S1 ini kita anggap positif. Ya. Tarik. Tapi kalau kita lihat di sini ada lagi batang. Ya. Ini A, ya. Ini C. Maksudnya saya AD ya, dari AC ya, nggak apa-apa. Tapi yang satu adalah nanti gayanya adalah menuju ke sini. Ini kita sebut ini batang 2 ya, enggak batang 2 ya. Kemudian otomatis kalau ini ke sini, ini juga akan ke sana ya. Karena dia kan sama di ujung ini tarik, ini juga tarik ya. Ini tekan, ini tarik. Itu sepasang ya. Ini tarik kan nggak mungkin, ini enggak ya. Yang itu tadi apa asumsinya? Kalau ini tarik, karena dia sama-sama menarik, ya, menarik.
Oh, simbolnya gitu kan? Jadi ini kan menarik ke sana, ini menarik juga, ya. Jadi ini namanya tarik, ya kan ini menuju, ini kan simpul ya. Ini arahnya gini, ya. Yang di sini. Tapi ada atas juga di sini kan, dia sepasang, ya. Ada pegangannya ini kan kalau ada di sini kan nggak mungkin dia ini menarik ke sana kan, ini sana, ini ke sana. Jadi ini namanya tarik. Tapi kalau ini ditekan, ya. Ini tekan, ini juga tekan ya. Sehingga kalau ini menuju, ini juga menuju ke sini. Nah, kalau udah menuju ini kita S-nya kita sebut S2. S2 ini menjadi ya namanya tekan minus. Ya. Jadi kita membedakan gaya tarik, gaya tekan. Ya. Itu dulu dipahami supaya kita bisa menyelesaikan itu. Nah, untuk penyelesaian kasus ini pertama adalah kita cek dulu seperti rumus tadi, apakah soal ini statis tertentu atau bukan. Ya. Nah, pertama harus kita cek ya menggunakan rumus. Nah, ya. Jadi kita lihat pertama jumlah batangnya 7, ya, ada. Kemudian jumlah titik simpulnya 5. Mana yang 5? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi J-nya 5, ya. Nah, kita masukkan ke rumus tadi. Ya. Rumusnya ada M sama dengan 2J dikurang 3 ya. Ini rumusnya. M sama dengan 2J dikurang 3. Nah, karena M-nya 7, J-nya 5, masukin ke rumus M-nya 7, 2 kali 5 kurang 3. Jadi 7, 2 kali 5, 10 ya. 10 kurang 3, 7 juga. 7 sama dengan 7. Berarti konstruksinya statis tertentu. Dan bisa dilanjutkan penyelesaiannya. Kecuali ini nggak sama, ya. Nah, itu nggak usah diteruskan. Ya, itu ya. Nah, jadi setelah itu kita ketahui, baru kita mulai meneruskan, ya. Untuk meneruskan ini apa? Tentu kita hitung reaksi tumpuan yang ada. Pertama itu, karena tidak mungkin kita menyelesaikan batang kalau tidak tahu berapa reaksi tumpuan. Ya. Nah, saya mungkin perlu menggambarkan lagi ini untuk nanti apa ya? Kalau dia menghilang dari tampilan gambarnya masih ada, ya. Kan biasanya gitu, kalau dia menghilang dari tampilan gambarnya nggak ada. Bahwa ini statis tertentu ya. Nah, selanjutnya kita menghitung reaksi tumpuan. Untuk reaksi tumpuan itu yang jelas sekarang di A ini engsel, ya. Nah, di engsel ini ada kemungkinan reaksinya itu adalah ya ada RA yang horizontal dan ada RA yang vertikal. Nah, kalau di situ disamakan dengan VA, ya. Di sana disamakan dengan H. Nanti bisa aja dipakai ya. Jadi Anda kalau membaca VA, RA vertikal. Kalau membaca H, RA horizontal. Nanti di situ ya. Karena saya tentu pakai reaksi sebenarnya. Karena nanti di sini akan ada reaksi juga, ya. Namanya reaksi RB, ya. Di sana namanya VB. Ya. Karena saya nanti akan supaya rancu dengan gaya geser gitu ya. Kalau di saat kita menggambarkan diagram gaya geser kan pakai V. Nah, tapi oleh karena itu saya menyebut RB, tapi di jawaban itu nanti istilahnya VB muncul. Jadi kalau muncul VB itu artinya reaksi. Nah, saudara, kalau sudah seperti itu ini kita hitung nih masing-masing itu. Ini yang pertama dulu. Nah, ternyata untuk RA tadi kita menggunakan jumlah momen di V sama dengan 0. Ya. Nah, jadi kalau kita gunakan jumlah momen di V sama dengan 0, ya, dijawab ya. Nah, jumlah momen di B, artinya di titik B ini 0. Nah, semua gayanya dia minta supaya kan arah gaya ini tadinya sebenarnya ini belum ada asumsinya ya. Ini kan saya buat aja baru ya. Ini belum masuk perhitungan, ini baru asumsi. Nah, sekarang di sana malah disebut arahnya ke atas itu positif,
ya. Jadi dibuat di sini RAP itu ya, RAP sama dengan VA itu seolah ke atas, anggap ya. Jadi asumsi ke atas, ya, ke atas, ya, ke atas. Nah, nanti akan kita lihat kalau dia ke atas kan seperti ini sekarang, ya. Ini asumsi. Tapi asumsi apakah benar ini atau tidak nanti dari itu kita lihat. Nah, sekarang kita coba masukin ke persamaan. Masuk persamaan adalah kan jumlah momen di B ini 0 kan. Jadi kita mulai dari VA ini, ya. Di sana adalah ya VA dikali jaraknya kan 12 meter ya. 12 meter. Kemudian ini kan VA cenderung searah jarum jam ya, gerakannya positif ini ya. Kemudian P1 dikurang, P1 dikali jaraknya 6 meter. Ini 6 meter ke B. Tapi di ini min ya, tapi P2 itu cenderung searah jarum jam lagi, sehingga ditambah P2 kali jaraknya 4 meter. Ya, kali 4 meter. Kali 4 meter. Ya. Udah nggak ada lagi kan, itu yang gaya ini. Ini yang jumlahnya 0. Itu jumlahnya. Ya. Nah, sehingga VA-nya sendiri ya, nanti VA-nya ini perhitungannya adalah ya berarti P1 dikali 6 meter ya, dikurang P2 dikali 4 meter, kemudian dibagi dengan 12 meter. Nah, ini tadi sudah dihitung dapatnya minus ternyata ya. Ini minus 167 ton. Ya. Nah, saudara, hasil hitungan ini ya, nanti Anda bisa masukkan angka-angka ini ya sini. Ternyata minus. Jadi asumsi ke atas ini salah. Ya. Asumsi ke atas ini salah. Jadi berarti VA-nya ini bukan ke atas tapi ke bawah. Ya, ke bawah. Itu satu. Jadi artinya di sini kita tulis VA-nya ya, itu ke bawah. Ya. Itu VA. Tadi kan ini ke bawah. Nah, dilanjutkan selanjutnya sekarang adalah mencari RB-nya atau VB-nya itu. Ya. Nah, kita munculkan lagi jawaban. Ya. Kita menggunakan gaya vertikal, jumlah gaya vertikal 0. Kita anggap VB-nya di ke atas, ya. Di VB-nya ke atas, seperti ini ke atas. Nah, kalau seperti itu ke atas, ya. Jadi kalau kita buat jumlah gaya vertikal sama dengan 0, ya. Di mana VB-nya ke atas ya. Ke atas. Maka persamaannya jadi apa? Ya, ini kan VA-nya ke bawah, ini ke atas, ini ke bawah. Jadi ada 3. Ini nggak masuk ya, ini nggak masuk karena ini mendatar, bukan vertikal. Ya, yang vertikal itu yang tegak lurus. Jadi 3 gaya, 1, 2, 3. Nah, jadi oleh karena itu kita bisa menuliskan RB atau VB itu ya dikurang. Artinya P1 ya, kita anggap ini P1 ya. Jadi sini nggak ada tulisannya tapi saya buat P1 ya. Ini VB ya. P1, jadi VB dikurang P1 dikurang lagi dengan VA sama dengan 0 ya. Karena VA nya dianggap ke bawah tadi ya. Ini ke bawah sama dengan P1. Nah, sehingga nanti dari sini ya, yang kita itu kan VB-nya, berarti VB-nya adalah sama dengan itu P1 ditambah VA ya. Jadi kesimpulannya ya kita tambahkan lah ya 167 tadi. Ini kalau P1 nya kan 1 ton ya, 1 ton ditambah VA nya kan ini apa? Karena arahnya sudah dibenarkan ya, nggak minus lagi, kita tulisnya plus, yaitu 0,167 ton ya. Nah, ya. Ingat karena ini dapatnya minus itu tadi dianggap ke atas ya, maka di saat dia dapat minus itu ke bawah, kita gambarkan ini ke bawah
Kalau sudah kita gambarkan ke bawah, nilainya juga kita minus lagi. Jadi kita tulis di sini plus. Sehingga PB-nya ini kita jumlahkan dapatnya 1,167 ton. Itu adalah PB. Nah, saudara, itu baru sampai menghitung reaksi tumpuan. Belum semua. Reaksi tumpuan satu lagi ini kan ada ini horizontal. Horizontal dia harus menahan gaya horizontal juga. Nah, sehingga kita buat lagi persamaan yang berikutnya adalah kita sebut dengan ini ya, gaya horizontal jumlahnya 0, asumsinya HA-nya ke kiri ya. Jadi RA, kalau sana kan saya tulis RA ini RA horizontal ya, ke kiri. Jadi RA horizontal ke kiri, makanya kalau kita ambil jumlah gaya-gaya horizontal atau sama dengan jumlah gaya-gaya sejalan sumbu X sama dengan 0. Jadi ini bisa dibuat begini, bisa begini ya, sama, masih sama 0. Nah, kita lihat katanya tadi RA itu apa, RA horizontal itu ke kiri ya, anggap ke kiri dari persamaan ini. Kalau dia ke kiri kan tandanya minus sebenarnya. Jadi yang ke kanan adalah P2. Jadi kita tulis P2 dikurang RA horizontal ya, horizontal, atau ini boleh juga dikurung di sini namanya HA ya, HA ya. HA saya tulis di bawah aja, jangan di sini ya, nanti di artinya lain kalau dikurung di sini. Kemudian ini jumlahnya sama dengan 0 ya, jumlahnya sama dengan 0. Jadi otomatis RA horizontal tadi atau sama dengan HA tadi akan sama dengan P2. Kalau sama dengan P2, ya sama dengan 2 ton. Ya, 2 ton, ini ya, 2 ton. Tapi arahnya sudah ke kiri. Nah, saudara, berarti tumpuan itu sudah kita dapat di sini. Di situ baru sampai reaksi tumpuan. Ya. Jadi sampai di sini baru reaksi tumpuan. Sehingga kalau dimasukkan ke gambar soal tadi, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi muncul aja bahwa RB-nya ke atas, RA vertikalnya ke bawah, RA horizontalnya ke kiri, ya, tentunya. Itu dari hasil perhitungan kita ini, dari sini, ya. Nah, kalau itu sudah berarti barulah kita mulai menghitung gaya batang. Jadi saya ulang lagi, sampai di sini tadi itu baru menghitung reaksi tumpuan, ya. Belum ada perhitungan gaya batangnya, belum ada. Nah, saya ingatkan bahwa benar salahnya nanti gaya batang tergantung waktu Anda menghitung reaksi tumpuan. Kalau reaksi tumpuan ini salah, pasti gaya batang juga salah, pasti. Karena nanti gaya batang itu dimulai dengan apa yang diperoleh dari reaksi tumpuan yang diketahui. Jadi saya biasanya memeriksa jawaban mahasiswa ya terhadap soal yang ada itu. Saya baca dulu ini reaksinya apa, berapa gitu. Setelah saya baca ini, saya baru masuk nanti jawabannya sama nggak? Kalau sama, oke. Kalau nggak sama, udah nggak saya teruskan lagi. Ya, ngapain capek-capek kali itu 7 batang kalau ada 15 batang, ya kan? Berarti SD sampai 15, capek kan beli satu-satu. Nah, tinggal begitu. Saya tinggal melihat batang. Di sini kita bisa mulai untuk gaya batang ya, kita bisa mulai di simpul A ini. Ya. Karena batangnya 2 nggak diketahui, tapi yang 2 lagi sudah diketahui ya. Gaya horizontal, gaya vertikal sudah ada. Jadi kita mulai di simpul A. Nah, untuk memulai dari simpul A itu kita munculkan jawaban sebagai berikut ya. Nah, ini di A. Jadi di A itu kita buat yang dipastikan diketahui kan ini. Ini namanya VA tadi ya, atau LA tadi. Yang ini dipastikan sudah ada ya, AA atau yang disebut dengan ini LAH ini kan. Itu udah pasti sudah diketahui. Makanya saya bilang kalau itu salah, pasti awal salah. Yang belum diketahui tadi batang ini 1 dan 5 kita ganti menjadi S1 menjadi S5 ya. Jadi batang 1 dan 5 ini kita ganti menjadi S1 dan S5. Nah, dalam hari ini kita kan perlu sudut untuk mengetahui sudut ini apa ya.
berapa nilai alfanya, karena nanti komponen itu ada yang sin alfa, ada yang cos alfa, ya. Nah untuk itulah maka kita hitung, karena jaraknya ada, ini 3 meter, ini 4 meter, jadi segitiga siku-siku ini kan 3-4 meter, ya sisi miringnya bisa dihitung. Sisi miring ini kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat ini tambah kuadrat ini ya. Jadi kalau begitu panjang AD itu adalah akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi kalau 9 tambah 16 25 kan. Akar 25 itu 5. Jadi panjang AD itu 5 meter gitu. Maka dibuatlah nanti sin alfa 4/5 ya. Karena sin itu ya sin sudut ini, sisi di depan sudut bagi sisi miring ya, 4/5. Cos alfa adalah sisi dekat sudut ini 3 kan ini bagi sisi miring 3/5. Nah kita butuh nilai itu hanya sin alfa dan cos alfa ini, karena dalam persamaan nanti kita tidak memperoleh angka berapa 4/5-nya 3/5 enggak, tapi cos alfa dan sin alfa itu ya. Nah sekarang barulah kita coba menganalisa simpul A tadi ya. Jadi analisa simpul A caranya adalah, nah simpul A itu ini nah, ya. Jadi simpul A itu, jadi S1 itu diasumsikan tarik, S1 itu disimpulkan tarik. Ini kan belum ada arahnya ya. Tapi kalau tarik dia ke sana ya, ke atas. Itu asumsi, benar enggaknya nanti kita lihat. Nah, ternyata kalau ini dia sembunyikan ke atas, tadi kan nanti akan ada komponennya di sini di A ya, S1 sin alfa. Dan komponennya di sini juga ada S1 cos alfa. Jadi nanti akan sama dengan untuk di vertikal A, S1 sin alfa dikurang VA, hanya 2 itu, tidak ada yang lain, sama dengan 0. Sehingga sin alfa tadi ini kan sin alfa itu kan 4/5. 4/5 ini dibagi kan 4/5 0,8 ya. 0,8 dikali S1 sama dengan harga ini tadi sudah diperoleh ya di sebelumnya ya, sudah ada. Nah, sehingga S1 sendiri otomatis kita dapat itu 0,167 bagi 0,8 ya. Kita dapatlah S1-nya 0,209 ton. Berarti asumsi tarik ini benar karena tidak min. Jadi S1-nya sudah pasti menjauhi simpul ya. Jadi ini simpul ya, berarti dia menjauhi. Itu untuk S1 ya. Nah, S1 dapat, sekarang kita cari S2 apa S5. Nah, ini S1 udah ya, dibuat panahnya. Itu menunjukkan dia tarik. Ya, tarik ke atas ya. Nah, sekarang S5 ya. Berapa besarnya S5 itu? Ya. Kita lihat jumlah gaya sejajar yang horizontal ya, yang horizontal adalah ini, yang horizontal yang mendatar ya, yang mendatar itu kita simpulkan S5-nya juga tarik. Kalau S5 ini tarik kan seolah juga ke sini ya, menjauhi ya. Nah, kalau begitu persamaannya jadinya adalah S5 kan tambah S1 cos alfa ya, S1 cos alfa ya. Arahnya ke kanan. Jadi S5 karena dia tarik kan ke kanan, ditambah S1 cos alfa juga ke kanan, dikurang HA ke kiri. Ya, karena memang udah ke kiri HA. Ya. Nah, sama dengan 0. Sehingga S5 ini kan kita dapat tadi ini apa cos alfa itu 0,6 ya. Ini artinya ini cos alfa itu kan sama juga 3/5 ini coba kan 6/10. 6/10 itu 0,6 ya. 0,6. Tapi dia di sini menjadi minus. Kenapa? S5 ini dibawa ke seberang sama dengan plus menjadi minus, minus menjadi plus ya. Jadi S5-nya menjadi minus 0,6 kali harga S1 ini 0,209 ton ya, ditambah dengan AA ya. Ini menjadi tambah dia 2 ton ya, ini 2 ton ya, tambah 2 ton. Nah, sehingga S5-nya kita dapatkan menjadi S5-nya kita dapat adalah 1,5 ton. Ternyata tarik karena sesuai dengan asumsi ya, benar. Jadi ternyata 5 pun adalah menjauhi simpul. Ini simpul A ya, dia akan menjauhi simpul kalau kita lihat. Nah, sehingga dimunculkan dalam bentuk nanti adalah panah yang muncul di sini.
Nah, sehingga kita munculkan sini. Mana ini dia. Jadi dua-duanya baik batang 1 batang 5 tarik dua-duanya ya. Itu nama batang tarik. Nah, saudara nilainya sudah ada ya. S1, S5 kan 2 ini baru dapat ya. Yang lain belum ya. Nah, sehingga nanti yang sudah kita peroleh itu ditampilkan dalam bentuk gambar ini ya. Nah, kalau kita tampilkan dalam bentuk gambar itu maka kita akan dapatkan model seperti ini. Jadi apa yang kita dapat tadi S1 jadi S1 dia tarik ya. Di sini dia ke sini, yang ini ke sini. Begitu juga S5 dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ya. Nah, jadi S1 dan S5 baru dapat. S2 dan S6 belum. Ya. Nah, untuk itu kita bisa maju ke titik D. Kalau ke titik E nggak bisa dulu, kenapa? Ada 3 yang diketahui, 6, 7, 4 belum diketahui. Jadi yang belum itu hanya 2 yang tidak diketahui bisa masuk. Ya. Apalagi kalau di sini masih 3 belum diketahui. Nah, oke. Untuk itu kita masuk ke D. Dengan simpul D itu nanti akan ada S1, S2 sama S6. Ya, itu. Nah, nanti kalau kita masuk ke simpul D, nah ini ya simpul D, kita tinjau simpul D itu, ya. Nah, ini kan simpul D tadi ya. Jadi kita masuk di sini. Di sini ini kan S1 udah pasti di sini sudah ada, ya, sudah positif. Ini yang belum itu ada ini S2 sama S6 belum, ya. Nah, sudutnya tadi ini alfa sudah ada, berarti ini alfa ya pasti. Yang tadi sudah ada sebelumnya. Nah, maka sekarang dari situ ya kita buat jumlah gaya vertikal 0. Vertikal itu kan ini S1 ke sumbu I kan ada, yaitu S1 ya sin alfa ya, S1 sin alfa. Tapi selain dari itu ini ada S6. S6 juga S6 sin alfa. Kemudian S1 cos alfa, S6 cos alfa ya, itu 2. Nah, kita mulai dengan yang vertikal dulu. Yang vertikal ada 2 ya, yaitu S1 sin alfa. Ini dia mana? S1 kenapa cos ya? Sisi sudutnya enggak, kenapa jadi hanya sin, kok jadi cos di sini? Diasumsikan ke arah vertikal. Tidak, S6 itu bukan, S6 itu tarik, memang pas ditarik itu insya Allah ke sini ya. Kalau dia ke sini kan udah proyeksinya kan ini, jadi dia proyeksikan sudutnya ini kan harusnya sin. Nah, maksud saya di sini harusnya sin. Oh iya. Ya, ini ada sin, ini juga sin gitu. Kenapa jadi cos? Itu yang ya. Oke, nanti koreksi lah ya. Harusnya sin itu bukan cos. Jadi begini saudara, pengertiannya ya. Pertama ini titik B tadi ya. Kalau ini sumbu ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau ada yang satu di sini, katakanlah arahnya S1 ya. Ini kan sudutnya alfa ya. Kemudian di sini S6 ya. Ini juga kalau ini alfa juga ya. Maka proyeksinya ke sini ini kan S1 artinya sin alfa gitu, ya. Nah, ini juga begitu ya. Yang 6 ini nanti ini S6. Jadi proyeksinya ke sini. Ini S6, ini sin alfa. Ini ke sini baru S1 cos alfa. Ini ke sini ya. Ini baru S6 cos alfa. Itu yang benar ya menurutnya. Jadi kalau diproyeksi ya. Oke lah. Tapi intinya adalah S6 itu kita dapat di sini minus ya. Jadi waktu ini tarik berarti dia nggak benar karena dapatnya minus. Maka S6 itu harus tekan, ya, harus tekan. Jadi kalau tekan dia akan menuju ke sana, ya. Nah, sekarang setelah itu kita lihat karena dia dapatnya tekan itu, ya kita lihat memang ya, dia tekan ya, dia panahnya harus ke sana, ke sana, ya, ke sana. Nah, kemudian kita lihat lagi berikutnya untuk jawaban berikutnya untuk daya horizontal ya. Gaya horizontal berarti adalah yang S2. Jadi kita mulai S2
Sini diputar ke bawah nih, ke sana kan. Jadi S2 sin dikurang ya, karena asumsinya S2 itu kan ke kanan nih, tarik ya. Kalau tarik S2-nya, seolah kan arah S2 ke sini, ya. Nah, sementara S6-nya ke sana, ya. Nah, termasuk juga berarti S2-nya positif, S6-nya minus ya, sin alfa karena ke kiri. S1-nya juga ke kiri nanti, ya. Ini S1 sin itu ke kiri. Jadi ini S1 sin alfa minus. Ini minus sama dengan 0. Ya. Nah, ternyata dari angka yang ada kita masukkan S2-nya dapatnya 0,25 ton. Jadi kesimpulannya S2 ini sesuai dengan asumsi gitu, ya. Dia tarik, ya, sama, tidak min. Kalau ini kan min, ya. Kalau ini tidak, berarti awal kalau ini kan minus dan tarik ditekan. Kalau ini plus berarti tertarik kita tetap tarik, ya, tarik. Oke, dengan demikian arah S2 pasti ke arah menjauhi simpul, ya. Jadi nanti kita dapat lagi bahwa di situ angkanya kita dapatkan S2-nya adalah ke kanan. Nah, ya sudah, berarti hasil itu nanti muncul lagi ke gambar, ya, gambar soal. Nah, muncul lagi gambar itu seperti ini. Jadi di titik D ada arah S2 ke kanan, di C-nya juga ke kanan. Karena ini menunjukkan tarik. Nah, kemudian untuk D, dia tekan, ya. Maka di E pun dia tekan, ya. Sehingga S6 itu tekan. Nah, yang tersisa adalah di titik C ada 2 gaya, 3 dan 7, termasuk di titik E juga 2 gaya, 7 dan 4. Nah, kita mulai meninjau yang mana boleh aja. Ke E bisa duluan, ke C juga bisa, ya. Nah, untuk jawaban contoh ini, ya, yang dipakai adalah E, ya, yang dipakai E. Sebab nanti kerumitan itu dipilih itu kalau saya cenderung menggunakan C aja dipilih. Kenapa? Nggak rumit, ya, ini agak rumit, ya, tapi nggak apa-apa, jawabannya adalah E dulu ditunjukkan, itu simpul E. Nah, kalau simpul E, ya, simpul E ini gaya-gayanya ini, ya, E. Jadi gaya 1 ton sudah ada ke 1, gaya S5 sudah ada ke kiri, gaya S6 sudah ada, ya, ini ke bawah. Yang belum ada S7 dan S4, ya. Nah, ini yang mau kita kita hitung, ya. Nah, untuk itulah ada asumsi-asumsi, ya. Dalam hal ini asumsinya pertama adalah kalau untuk gaya vertikal kita anggap S7-nya itu tarik, ya. Jadi S7 ini kita anggap jauh, tarik, ya, menjauhi. Nah, kalau dia menjauhi berarti nanti kan ada komponen S7 ini, ya. Ini adalah sini S7 sin alfa, ya. Nah, ini S7 sin alfa untuk vertikal, ya. Jadi yang kedua adalah S6 sin alfa juga, S6 sin alfa, arahnya ke bawah, ya. Jadi kalau ini positif kan ke atas, kalau 6 ke bawah. Jadi yang ke bawah itu ada 2, ya. S6 sin alfa sama 1 ton. Oleh karena itu S7 sin alfa yang ke atas dikurang S6 sin alfa ke bawah, dikurang lagi P1 1 ton, sama dengan, ya. Nah, kalau itu diselesaikan, memang tujuannya untuk mencari S7, ya, sehingga nanti kita akan dapatkan S7 itu adalah, ya, kita dapat nilainya 1459 ton. Karena asumsi tadi tarik, ya, karena positif ya tarik benar. Maka S7 itu akan menjauhi panahnya, ya, menjauhi untuk S7. Jadi langsung kita gambarkan panah S7 adalah seperti ini, ya, itu untuk S7. Nah, tinggal S4 sekarang. Nah, untuk S4, ya, kita buat jumlah gaya sejajar sumbu X 0, ya, atau horizontal 0. Nah, dari sini, ya, jumlah gaya yang mendatar ini, ya, kita buat kan ada S6 cos alfa, S7 cos alfa, ada S5, ada S4. Jadi masuk di sini. S4, S7 cos alfa, S5 dikurang, ya. S5 kan kita lihat sendirian, kan, tidak ada komponennya, langsung sendirian, ya. Karena dia ke kiri minus, ya. Nah, kemudian ditambah S6 cos alfa, nah, karena tambah karena cos alfanya ke kanan juga, S7 ke kanan, S6 ke kanan, maka ini tambahnya, ditambah.
Ya, S4 juga asumsikan ke kanan, tarik. Kan tarik ya. Jadi S4 juga ke kanan. Jadi maka ini plus kecuali S5 minus ke kiri kanan. Nah, itu sama dengan 0. Jadi kalau kita selesaikan, ternyata S4-nya adalah 0,85 ton, tidak negatif ya, positif, maka dianggap asumsinya benar tarik. Ya. Jadi S4 pun tarik, jadi dia arahnya akan keluar. Ya, gitu. Nanti kita munculkan dalam bentuk jawaban, berarti S4-nya adalah ini. S4-nya udah. Jadi tergambar ya, pada titik E semuanya gayanya udah ada. Ini tekan, tarik, ya, sebulan. Nah, sudah. Kemudian apa yang kita peroleh tadi kita tampilkan di gambar lagi, gambar soal, sehingga menjadilah seperti ini. Ya, muncullah dia. Ya. Jadi di sini tadi S4 kita sudah dapat kan, dan di sini juga S4. S7 udah kita dapat dari S7. Tinggal yang belum adalah S3. Ya, tinggal satu S3. Jadi artinya semua gaya-gaya batang sudah kita dapat kecuali S3. Maka untuk S3 kita bisa meninjau di D atau juga bisa di C. Ya. Bisa di C, bisa di B. Nah, untuk kasus ini memang dia munculkan contoh ini di B. Ya. Di C. Ya. Nah, di C itu saudara kita lihat yang kita peroleh ini di C sudah ada. S2 sudah ada. Ya. S7 sudah ada. S3 belum ada, tapi P2 2 ton sudah ada. Tinggal ini yang belum. Ya. Nah, yang ini tentu kita asumsikan lagi. Jadi itu menjawabnya, ya, itu menjawabnya adalah simpul C itu jumlah gaya vertikal 0. Kita asumsikan S3-nya adalah tarik. Ya. Nah, seolah S3 ini ke sini, ya, tarik. Nah, kalau itu diasumsikan persamaannya menjadi seperti apa? Ingat, asumsi itu gunanya untuk membuat persamaan ya. Jadi bukan sembarang asumsi ya. Karena nanti mempengaruhi persamaan ini. Ya. Kalau tidak dibuat asumsi ini, ya, persamaan ini nggak berlaku. Ya. Jadi gunanya diasumsikan S3 ditarik, artinya dia arahnya ke bawah ini, supaya persamaan ini berlaku. Ya. Itu tujuannya. Jadi bukan asal asumsi aja. Jadi sebelum menyelesaikan persamaan ini, kita asumsikan, baru dibuat persamaan. Ya. Baru dibuat persamaan. Jadi min S3 cos alpha, ya, kan ini, ya, ini arahnya kan kita anggap dari tarikan ke sini, berarti arah ke bawah itu adalah S3 sin alpha. Ya, sin. S3 Sin. semua di sini cos ya. Harusnya sin ya. Sin. Harusnya sin nih. Kemudian termasuk S7 ini. Sin juga. Sin juga, ya, min S7 cos alpha sin alpha sama dengan 0. Ya. Nah, dari situ nanti yang keluar adalah kita ingin mendapatkan S3. Nah, ternyata S3 yang kita peroleh setelah ini minus, ternyata min juga di sini ya. Ternyata S3-nya adalah asumsinya salah ya, bukan tarik tapi tekan. Sehingga S3 itu bukan menjauhi, tapi dia akan menuju simpul. Ya. Nah, menuju simpul akan tertampilan untuk gambar jawaban tadi. Ya, jadi akan terlihat di sini. Dia menuju simpul S3 ya. Nah, masuk ke dalam gambar soal, ya semua terjawab sudah. Jadi kalau ditanya dengan data-data tadi ya, dengan beban yang ada ini, berapa besarnya gaya-gaya yang ada pada batang 1 sampai 7? Ya ini dia. Ya, artinya ini tarik, tekan, tarik, tekan, ya. Nilainya sudah ada. Ya, semuanya. Dan untuk memudahkan kita memahami hasilnya, ya terakhir kita lihat dalam bentuk tabulasi ya. Jadi artinya nanti semuanya itu kita tabulasikan. Nah, akhirnya menjadilah hasil seperti ini. Jadi gaya batang itu dalam bentuk ton, misalnya batang 1, batang 2 dan seterusnya ya, atau disebut oleh S1, S2, S3, S4 sampai S7 ya. Nah itu dia untuk S1 0,29 ton tarik, ya. S2 juga 0,25 tarik, tapi S3 1,59 tekan, ya. Ini satunya ton, jadi satuannya ton. Jadi satuan ton itu juga harus disesuaikan dengan soal ya.
Jadi kalau nanti soalnya saya berikan kilonewton, jangan ton juga di situ, ya kan? Harus hati-hati itu. Kalau ton ya, kalau newton ya newton. Nah inilah penutup jawaban saudara ya dari soal tadi. Nah, saudara dengan waktu yang tersisa masih ada 45 menit maksud saya ingin supaya Anda bisa mencoba